好, selamat datang di mata kuliah Teknologi dan Komputer Bahasa Mandarin. Dan hari ini adalah pertemuan pertama pada semester ini. Pada semester ini tahun ajaran 2020-2021. Senang sekali tahun ini bisa bertemu dengan saya, semester ini bisa belajar dengan teman-teman semua di mata kuliah Teknologi dan Komputer Bahasa Mandarin. Hari ini adalah pertemuan pertama pada semester ini. Kiranya teman-teman tetap semangat, jaga kesehatan, dan juga terus lagi punya kehausan untuk belajar terus. Dan hari ini kita tidak akan belajar banyak sekali karena kita fokusnya hari ini hanya mengenai deskripsi pembelajaran, deskripsi perkuliahan, dan juga gambaran nanti apa yang kita pelajari selama 1 semester ke depan. Dan yang pertama ya, ini adalah mata kuliah Teknologi Komputer Bahasa Mandarin tahun ajaran 2020-2021. Dan sebelumnya perkenalan dulu seperti biasa. Mungkin ada yang lupa dengan saya, nama saya Chang Lao She atau Dian Prastyo Adi, BEDMTCSOL. Telepon saya adalah berikut dan juga ada nomor WA-nya. Kalau ada pertanyaan atau sesuatu yang bisa kita diskusikan, silakan hubungi saya. Ada Instagram dan juga email, nanti kita bisa diskusi mengenai sosial media tersebut. Lalu selanjutnya mata kuliah ini adalah mata kuliah 4 SKS. 4 SKS berarti 1 minggu 2 kali pertemuan. Kalau 1 minggu 2 kali pertemuan selama 16 minggu berarti total ada 32 kali pertemuan, di mana 2 kalinya adalah ujian UTS dan UAS, berarti 30 kali materi. Dan website yang kita pakai sama seperti kemarin-kemarin, masih menggunakan YouTube untuk media saya menyampaikan materi, dan juga ada Spada sebagai sarana unggah tugas-tugas yang ada, dan juga untuk presensi kita masih menggunakan OJW. Jadi teman-teman silahkan 3 website ini bisa dipelajari dan juga dipersiapkan dengan baik ya. Oke, teman-teman, deskripsi dan manfaat mata kuliah ini adalah bahwa teknologi dan komputer bahasa Mandarin ini merupakan mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa Prodi D3 Bahasa Mandarin pada semester keempat. Dan mata kuliah ini memperkenalkan teknologi yang dipakai di dalam dunia industri. Oke, berarti nanti kita akan belajar bagaimana teknologi yang dipakai dalam industri itu apa saja. Oke, teman-teman, industri kita yang akan kita pelajari dalam semester ini adalah FDC, International Logistics Service. Ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang import barang dari Tiongkok dan juga pembelian barang di Tiongkok. Makanya kita akan mempelajari teknologi apa dan juga website mungkin atau software atau hardware yang kita pakai di dalam industri tersebut. Maka dari itu teman-teman kiranya bisa belajar banyak dari industri ini sehingga bisa diaplikasikan di dalam nanti kehidupan sehari-hari, mungkin dalam pekerjaan mendatang. Selanjutnya kehadiran teman-teman, karena ini adalah 4 SKS, maka dari itu diwajibkan hadir 32 kali pertemuan. Jika tidak bisa menghadiri pertemuan, maksimal adalah sebanyak 6 kali ketidakhadiran. Jika melewati batas maksimal seperti kemarin-kemarin, maka tidak boleh mengikuti ujian baik UTS maupun UAS dan otomatis dinyatakan tidak lulus dalam mata kuliah ini. Lalu apabila tidak hadir, tolong silakan wajib memberikan surat izin ya, dan juga mungkin bisa juga surat keterangan dokter jika sakit. Lalu ketidakhadiran saat ujian pasti otomatis nilainya 0, atau tidak mengumpulkan ujian pasti nilainya 0. Ada pengecualian bagi mahasiswa yang mungkin ada layu atau sakit atau kebijakan lain, nanti tolong bisa didiskusikan dengan saya. Oke, teman-teman, kalau misal nanti kita bisa offline datang ke kampus, lalu kita memiliki buku pembelajaran, jangan lupa membawa buku sendiri. Lalu untuk mungkin laptop atau alat-alat yang mungkin kita pakai nanti, jika tidak punya, jangan malu, jangan sungkan untuk pinjam temannya, karena kita saling membantu. Jika teman-teman yang memiliki peralatan tersebut, jangan ragu untuk share, karena mungkin sekarang Anda membantu orang lain, nanti suatu saat orang lain akan membantu Anda. Jadi tetap saling bantu dalam satu kelas.
Lalu selanjutnya jangan terlambat dalam mengumpulkan tugas ya, nanti karena pembelajaran juga tidak akan terlambat kalau misalnya kita online, tetapi kalau misal offline nanti bisa datang ke kampus, jangan terlambat. Selanjutnya ini adalah mengenai keaktifan dalam pembelajaran. Jika nanti kita dalam kelas ya jangan sendal jepit dan lain sebagainya, berpakaian sopan jika masuk ke dalam perkuliahan. Lalu nanti jangan makan, jangan sambil ngemil lah ya. Lalu silahkan bisa aktif mencatat. Jadi saat pembelajaran nanti bisa aktif. Lalu saat perkuliahan ya jangan mengerjakan tugas lain. Ya walaupun nanti ini adalah online tidak live, silahkan saat jam pembelajaran ini bisa fokus di dalam mata kuliah ini. Jadi bisa fokus ke dalam perkuliahan ini, teman-teman bisa cepat selesai dan cepat bisa mengumpulkan. Selanjutnya ini adalah mengenai pengumpulan tugas. Ya, wajib dikumpulkan tepat waktu, tidak ada alasan kalau tidak mengumpulkan tugas. Dan kalau misal tidak mengumpulkan tugas berarti dinyatakan tidak masuk ke dalam perkuliahan tersebut. Lalu tugas dikumpulkan di Spada dengan batas waktu seperti yang tertulis di Spada. Lalu wajib mengerjakan individu, bukan copy paste atau dan lain sebagainya. Silahkan bisa berusaha sendiri, berusaha yang terbaik. Itu adalah bentuk tanggung jawab ya teman-teman ya. Lalu jika nanti ketahuan mengcopy, mencontek dan lain sebagainya, nanti ya akan dapat nilai 0. UTS adalah nilai murni ya, tidak ada yang namanya remedi saat UTS, tapi UAS itulah pertemuan 1-32 terdiri dari absensinya 10%, keaktifannya 10%, tugas individu atau kelompok 30% dan UASnya adalah 50% dan nilai akhirnya UTS tambah UAS dibagi 2 adalah nilai akhir. Lalu memberikan remedi maksimal 65 apabila tidak lulus ya maksimal ujian hanya 3 kali saja. Lalu teman-teman, ini adalah industri yang akan kita pakai, yang akan kita pelajari itu adalah FTC International Logistics Service. Alamat kantornya di Jalan Slamet Riyadi 259 Surakarta dan alamat gudangnya ada di Jakarta Utara tepatnya, lalu ada di Guangzhou, Yiwu dan juga ada di Shenzhen. Makanya kita akan belajar dengan industri ini, bagaimana industri ini menggunakan peralatan ya, software atau website dalam mendukung setiap harinya dalam melakukan bisnisnya. Lalu selanjutnya teknologi yang dipakai itu beragam, salah satunya yang pokok itu adalah WeChat. Nah, WeChat atau Weixin ini berguna dalam menyebarkan informasi setiap harinya. Dari klien-klien biasanya menghubunginya lewat WeChat ini. Nah, mungkin teman-teman memiliki WeChat ya, kurang lebih seperti itu. Nanti dalam pembelajaran selanjutnya kita akan bahas mengenai WeChat ini. Jadi kalau teman-teman belum punya silahkan bisa daftar dulu. Nanti kita akan ngobrol banyak mengenai WeChat. Selanjutnya mengenai menggunakan Instagram. Nah, siapa sih sekarang yang tidak punya Instagram? Nah, industri ini pun juga menggunakan Instagram dengan baik. Selanjutnya WhatsApp. Nah, ini seperti WeChat penggunaannya. Nah, WhatsApp ini ya kurang lebih hanya untuk memberikan informasi dan juga untuk berkomunikasi dengan klien. Lalu untuk ada beberapa software yang dipakai seperti MS Word dan juga MS Excel. Nah, Excel ini sangat penting sekali dalam setiap harinya karena dalam membuat packing list dan juga menggunakan dalam membuat tabel-tabel itu sangat penting sekali Microsoft Excel. Dan website selanjutnya itu adalah alibaba.com. Mungkin teman-teman pernah pakai, pernah akses, pernah lihat, pernah dengar. Nah, nanti dalam pertemuan selanjutnya kita juga akan membahas aplikasi ini atau website ini seperti apa sih dan juga kegunaannya untuk apa, nanti akan belajar di pertemuan selanjutnya. Lalu sekarang foto editor juga sangat penting, kita akan belajar mengenai foto editor. Nah, pasti teman-teman juga sudah paham lah mengenai foto editor itu apa dan juga kegunaannya untuk apa. Jadi, nah kurang lebih seperti ini, ada beberapa teknologi, aplikasi, software, website yang dipakai di dalam industri ini. Nah, sekali lagi ada WeChat, Instagram, WhatsApp, Microsoft Word,
Microsoft Excel, Alibaba, dan juga foto editor. Kita akan belajar di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Sudah tidak sabar ingin bertemu dengan teman-teman, maka dari itu tetap jaga kesehatan, tetap fokus belajar, tetap jaga diri sendiri untuk semangat belajar terus. Dan kurang lebih pertemuan hari ini cukup dulu sampai di sini. Kiranya teman-teman bisa ada gambaran lebih lagi mengenai perkuliahan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Jadi tetap pastikan, tetap fokus, tetap jaga api semangat belajarnya. Jangan lupa untuk presensi di OJW setiap hari, bisa cek OJW-nya sudah presensi atau belum. Kalau belum karena tidak bisa kita presensi kemarin, maka dari itu tidak boleh telat. Jadi jangan terlambat. Lalu pengumpulan tugasnya bisa lihat di Spada. Jadi kalau misal ada tugas langsung saja upload di Spada sana. Kurang lebih seperti ini teman-teman, kiranya hari ini bisa jadi gambaran. Dan sekali lagi jaga kesehatan, jaga kebersihan, hindari kerumunan. Kita sampai sini dulu. 同学们，我们下课再见。